Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati bi anna Allah yaghfir wa yu'ini darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa qaramihim fid din wa dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وإن أصدق الحديث بكتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال معلم رحمهم الله في وصية المصطفى فصل في علامة الشرك. Al-hadirin kiram, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap DKM, pengurus al-mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita haturkan kecuali untayan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'anu fi ahkami syar'iyyah. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allif rahimahumullah fi wasiyatul Mustafa, halaman 17 baris ketiga dari bawah. Halaman 17 baris ketiga dari bawah. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatil Mustafa wa faslun fi alamati syirki, fasal tentang tanda-tanda syirik, tanda-tanda kemusyrikan, tanda-tanda syirik. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Ali,
Wasiatul Mustafa ini isinya adalah wasiat atau nasihat-nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya. Ya Ali, wahai Ali, walil kafiri thalathu alamatin, syakku fillah wa bu'du fi ibadillah wal fadlatu fi ta'atillah. Ya Ali, wahai Ali, walil kafiri, adapun bagi orang-orang kafir, thalathu alamatin, ada 3 tanda-tanda. Jadi orang kafir itu tandanya 3. Kalau kita ingin melihat ini kafir atau tidak, lihat aja tandanya. Ya. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan syakku fillah. Orang kafir itu adalah orang yang ragu terhadap keberadaan Allah. Syakku lillah, ragu akan keberadaan Allah. Wa bu'du fi ibadillah, dan benci kepada orang yang tunduk kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mentaati apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa ghaflatu fi ta'atillah, dan lalai terhadap ketaatannya kepada Allah. Itu tanda orang kafir 3. Ya. Syakku fillah, di mana dia ragu akan keberadaan Allah, dia tidak melihat dan tidak membaca tanda-tanda keagungan-keagungan Allah yang ada di hadapan matanya. Dari masalah penciptaan Allah, makhluk-makhluk yang nyata kelihatan, ya. Itu semuanya sebagai tanda bentuk dari keberadaan Allah, karena tidak akan mungkin ada ada ciptaan tanpa ada yang menciptakan. Kalau orang ragu terhadap Allah, berarti seharusnya dia pun ragu atas keberadaan dirinya. Kenapa dia bisa hidup? Siapa yang menghidupkan? Ya. Nah, orang yang kafir ini orang yang ingkar. Orang kafir termasuk dengan orang yang ingkar. Orang kafir, kalau kafir disebut dengan kafir, itu adalah orang yang mahdzub, orang yang ditutup oleh Allah dari pintu hidayah. Jadi tidak bisa melihat kebenaran, ya. Sebabnya banyak. Salah satu sebabnya karena dirinya sendiri yang tidak mau peduli terhadap tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menutup dirinya dengan tidak mau peduli terhadap apa yang telah diperlihatkan oleh Allah di hadapan matanya. Dia menutup dirinya, ya. Hingga akhirnya dia ragu terhadap keberadaan Allah. Nah, kalau sudah ragu kepada keberadaan Allah, itu hatinya menolak akan keimanan kepada Allah. Maka kalau Al-Quran menyebut orang-orang yang kafir itu adalah orang yang mengunci dirinya atau orang yang menutup mata hatinya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tidak akan pernah kembali, ya. Mereka menutup matanya, menutup pintu hatinya, menutup telinganya dan sebagainya, hingga tidak ada atau tidak bisa menerima hidayah, menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang seperti ini tidak akan kembali ke jalan Allah. Artinya tidak akan mendapatkan hidayah Allah untuk mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah diberikan hidayah, karena hidayah ini adalah sesuatu yang begitu amat sangat mahal. Hidayah adalah nikmat dari Allah yang tidak sembarangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, ya. Orangnya tertentu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kami tidak memberikan hidayah kepada seseorang, ya, kepada seseorang, ya Rasulullah, kecuali dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan. Artinya bukannya hidayah itu milik seseorang, bukan. Hidayah itu milik Allah. Jadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah, hakikatnya dia adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah, orang-orang yang betul-betul telah ditentukan oleh Allah untuk mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu bukan milik seseorang. Nabi Adam tidak mampu memberikan hidayah petunjuk kepada anaknya Qabil.
Nabi Nuh tidak mampu memberikan hidayah kepada anak dan istrinya. Nabi Nuh tidak bisa ya kepada anaknya Kan'an. Nabi Lut juga tidak bisa memberikan hidayah kepada anak sama istrinya. Rasulullah Muhammad saja, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai, Habibullah, kekasihnya Allah, tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Saat menjelang kematian, Rasulullah meminta kepada pamannya untuk bertauhid, mengakui dirinya sebagai seorang nabi utusan Allah, Allah yang menciptakan seluruh alam. Nabi minta ya kepada pamannya saat menjelang kematian, saat ruhnya akan dicabut oleh Allah. Saat itu Rasulullah duduk di sampingnya, mentalkinkan dirinya, mengajak dirinya untuk bertauhid kepada Allah. Kagak mau, ya. Pamannya nggak mau. Padahal Rasulullah adalah seorang manusia yang begitu amat sangat agung dan dicintai oleh Allah. Namun ketika meminta agar pamannya menjadi muslim, mengakui dirinya dengan hidayah Allah, innaka la tahdi man ahbabtah. Hidayah itu bukan milik engkau wahai Muhammad. Hidayah itu bukan milik engkau wahai manusia. Dan tidak akan mungkin kau bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Yang menghendaki hidayah itu adalah Allah. Kalau kita menutup diri dari tanda-tanda akan keberadaan Allah hingga ada keraguan dalam diri kita, hati-hati. Bisa saja kemungkinan hidayah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang awalnya seorang muslim, ya, karena kemudian timbul ragu-raguan atau mungkin karena diiming-imingi oleh dunia hingga dia melupakan negeri akhiratnya, dia tutup pintu hidayahnya, akhirnya dicabutlah oleh Allah. Jadi keraguan-raguan kepada keberadaan Allah itu kalau seandainya kita nggak pertahankan, bisa saja akan dicabut oleh Allah hingga kita menjadi orang yang mahdzub, yang ditutup oleh Allah dengan pintu hidayah hingga akhirnya kita tidak mengenal Allah, atau kita agak ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ragu kepada Allah, namun juga orang-orang yang ragu kepada Allah, orang kafir itu adalah bu'du fil ibadillah, adalah orang yang benci kalau melihat hamba Allah melakukan aktivitas ibadah. Dia benci banget sama orang kalau berbuat ibadah. Banyak sekarang ini, ya. Persatuan kesatuan umatnya Rasulullah. Kalau orang-orang kafir nggak pengen umat Rasulullah itu bersatu, maka dicarilah bagaimana caranya agar umat Islam itu saling bentrok, saling caci dan maki. Ya, kamu nggak pengen. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk dengan hukum Allah, orang yang kafir itu tidak akan pernah merasa senang. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an, walam taradu ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan gitu ya. Dalam Al-Qur'an itu tidak akan pernah senang orang-orang kafir dari bangsa Nasrani dan Yahudi itu melihat umat Islam itu melakukan amalnya. Dia pengen umat Islam itu melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi kalau umat Islam berbuat baik, melaksanakan ibadah, hamba-hamba Allah yang tunduk dengan hukum Allah, orang kafir tidak akan pernah mau. Orang kafir dari bangsa Yahudi dan Nasrani, saudara, Yahudi itu yakin dengan Allah, adanya Allah. Orang Yahudi yakin dengan adanya Allah. Dia percaya ya dengan Allah, tapi dia nggak percaya dengan Rasulullah Muhammad. Nggak percaya dengan Rasulullah Muhammad, sama saja dia mengingkari keberadaan Allah. Kalau orang yang mengakui akan keberadaan Allah, pastinya dia mengakui dengan keberadaan Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena yang memberitahu tentang keberadaan Allah adalah Rasulullah Muhammad. Meskipun Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah Nabi yang terakhir, tapi Nabi yang terakhir ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah ke alam dunia sebagai penyempurna dari amalan-amalan ibadah, syariat yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul terdahulu. Rasulullah tidak membawa ajaran baru. Meskipun nama Islam itu baru ketika ada Rasulullah. Sebelumnya sebelum Islam tidak ada nama Islam, ya. Sebelum Rasulullah diutus tidak ada nama Islam. Adanya adalah agama tauhid, agama samawi. Namun ketika Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia sebagai khataman nabiyyin, kemudian Allah namakan agama itu menjadi agama Islam, bukan berarti Rasulullah membawa ajaran baru.
Bukan, ya. Rasulullah membawa ajaran di mana ajaran itu pernah dibawa oleh para nabi dan para rasul. Rasulullah mengajarkan syariat di mana syariat itu telah diajarkan oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Dan Rasulullah fungsinya itu sebagai khataman nabiyyin yang menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran para nabi dan para rasul. Hingga kalau orang yang berpikir cerdas, seorang muslim, dia tidak akan pernah keliru, dia tidak akan pernah ragu, dan dia meyakinkan, tambah mantap keyakinannya, karena Rasulullah bukanlah nabi baru yang datang mendadak begitu saja kemudian mengajarkan ajaran baru. Pasti ini adalah betul-betul nabi di mana sebagai penyempurna dari nabi yang pernah diutus oleh Allah ke alam dunia. Ya seperti syariat haji itu kan, syariat haji mengikuti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kok Nabi Adam bukan Nabi Ibrahim, Nabi Adam? Kenapa? Karena puncaknya haji itu ada di Arafah. Ya, puncak haji itu ada di Arafah. Puncak haji bukan ada di Mekah. Bukannya kita tawaf, bukannya kita sa'i, itu puncak haji, bukan. Puncak haji itu adanya di Arafah. Rasul menyatakan al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Kenapa di Arafah? Melihat kemana? Melihatnya kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan Siti Hawa. Saat di Arafah itulah keduanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Adam dengan Siti Hawa melakukan perbuatan salah. Kita tahu dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kepada Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga, kan gitu ya. Ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah ragadan min haitsu syi'tuma. Silakan engkau tinggal di surga semau dirimu, apa yang engkau kerjakan silakan, kagak ada larangan oleh Allah, nggak ada sama sekali. Cuma satu Allah minta, wala taqrabah hadhihi syajar. Tidak boleh mendekati pohon yang kemudian pohon itu diberi nama sebagai syajaratul khuldi untuk menipu Sayyidatina Ibu Hawa. Nah, tertipu Siti Hawa kemudian merayu Nabi Ibrahim, hingga Nabi Ibrahim karena kecintaannya kepada wanita, kepada istrinya, maka berbuat dosa, berbuat salah. Di sini maka layak kalau para ulama menyebut al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya, tempatnya salah, tempatnya lupa, itu manusia. Jadi kalau manusia berbuat salah itu lahiriah, artinya manusiawi. Manusia lupa, manusiawi. Karena manusia itu tempatnya lupa. Kalau berbohong itu bukan tempatnya manusia, bukan manusiawi kalau berbohong. Kalau berbohong itu adalah watak atau tabiat jelek yang harus ditinggal. Ya. Kalau salah ya manusiawi, orang tidak akan pernah orang itu selalu benar, pasti ada kesalahan. Ya. Diturunkan oleh Allah ke alam dunia keduanya. Ketika di alam dunia sadar, ini sifat yang kedua nih manusia, sadar. Kalau manusia ketika berbuat salah sadar, ya, sekarang Allah memperlihatkan kepada kita. Begitu diturunkan ke alam dunia, sadar nih keduanya. Nabi Adam dengan Siti Hawa sadar berbuat salah. Lantas apa yang dikerjakan? Bertobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Ini sifat manusia yang kedua. Jadi kalau ada manusia yang berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia nggak sadar, bahkan dia bangga dengan dosa, bukan manusia tuh, iblis. Iblis kagak pernah merasa bersalah. Iblis tidak pernah merasa berdosa, melanggar perintah Allah, tidak mentaati perintah Allah. Diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, kagak mau. Ya, menolak untuk taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tapi nggak pernah mau tobat, kagak pernah menyadari akan kesalahannya. Bahkan lebih bangga, saya ini diciptakan oleh engkau dari api. Ana khalaqnakum min nar, aku diciptakan oleh engkau dari api.
Manusia diciptakan, Adam diciptakan dari tanah. Untuk apa saya sujud kepada dia? Padahal yang perintahkan Allah. Bangga nggak dia dengan apa? Dengan perbuatan dosa? Bangga, merasa hebat. Gak mungkin saya harus sujud kepada Adam. Sampai-sampai ketika Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, saat Nabi Musa hendak bertemu dengan Allah di Gunung Tursina, Iblis minta kepada Musa, "Ya Musa, sampaikan salamku kepada Allah. Aku ingin bertobat kepada Allah." Saat kemudian Nabi Musa menyampaikannya, kata Allah menyatakan, kalau dia mau bertobat silakan sujud kepada kubur Adam. Gak mau, masih gak mau, saudara. Karena bangga dengan perbuatan maksiat. Orang yang bangga dengan perbuatan maksiat tidak pernah sadar dengan berbuat maksiat. Gak ada lain kecuali dia punya sifat-sifat iblis. Tinggalin yang seperti ini, jauhkan. Ya. Sampai kemudian ketika Nabi Adam melakukan istighfar kepada Allah, itu nggak langsung diterima oleh Allah istighfarnya. Tobatnya nggak diterima sama Allah. Lama tuh 200 tahun. Hingga akhirnya dipertemukan di satu tempat namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini adalah tempat atau lokasi padang Arafah. Nah, saat itulah dijadikan momen berkumpulnya haji, ya, berkumpulnya haji di tanah Arafah. Al-Hajju Arafah. Maka orang yang ketika menjatuhkan niat haji, ketika masuk tanggal 9 bulan Zulhijjah, mereka harus berbondong-bondong masuk ke tanah Arafah. Nggak boleh yang tinggal meskipun dia sakit. Dia harus bermalam satu malam di Arafah dari asar tanggal 9 bulan Zulhijjah kemudian sampai tanggal 10 sebelum matahari terbenam. Nah, disitulah yang disebut dengan wukuf di Arafah. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan tidak ada yang lain kecuali mentadaburkan diri kepada Allah, kemudian mengoreksi diri dengan muhasabah. Ya. Jangan berada di Arafah ngobrol ke sana kemari, kemudian tawa cikikikan, kemudian sambil selfie-selfian bangga dengan di Arafah. Ya, bagaimana diterima amalnya? Orang di Arafah diharuskan kita melihat kembali peristiwa Adam, ya, Adam tuh peristiwa Adam. Beliau begitu terpukul dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Sampai ketika bertobat kepada Allah nggak langsung diterima tobatnya. Dia melantunkan istighfar kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin selama 200 tahun. Bayangkan tuh, amal kita sedikit, dosa kita banyak dibandingkan Adam sampai 200 tahun. Kita disuruh oleh Allah saat berada di Arafah itu, ya udah, ibda bin nafsi, muhasabah diri. Kalau memang dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah yang lalu. Jangan kita main selfie ya, bangga-banggaan. Ya, harusnya mawas diri. Disitulah yang dikerjakan oleh orang yang telah menjatuhkan niat untuk melaksanakan haji. Hajinya ada di Arafah. Juga salah satu dari syariat, ya, syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, syariat kurban. Apakah Rasulullah membawa syariat kurban? Tidak, Rasulullah cuman hanya menyempurnakan syariat kurban yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Rasulullah Muhammad, meskipun Islam, nama Islam itu baru, tapi syariatnya adalah syariat para nabi dan para rasul. Karena dulu para nabi tidak ada nama agamanya, nggak ada. Agamanya adalah agama tauhid atau agama samawi. Nah, ketika Rasulullah diutus oleh Allah, barulah nama itu bernama al-Islam, ya. Nah, saudara, jamaah Allah SWT, ibadah kurban juga demikian, ya. Ibadah kurban ini kita harus catatan yang harus kita ada dalam diri kita, bahwa kurban ini bukan hanya hak orang-orang kaya. Ya, ibadah kurban ini bukan haknya orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena kurban ini tidak sama dengan zakat. Kalau zakat ada rukunnya namanya haul dan nisab.
Artinya haul itu adalah waktu kepemilikan harta selama 1 tahun. Kalau belum ada 1 tahun, hartanya banyak, belum wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Juga ada nisab, batas kepemilikan, batas jumlah banyaknya harta, itu nisab. Kalau nisabnya sudah sampai batasnya, misalnya batasnya 86 gram emas misalnya, ya, belum sampai batasnya, maka nggak wajib untuk dizakatkan. Tapi yang namanya kurban tidak ada batasan harga, nggak ada batasan harta, tidak juga ada batasan haul, nggak ada. Dan makanya yang namanya kurban itu, saudara, bukan hanya hak orang-orang kaya. Jadi jangan menganggap saya miskin, saya nggak perlu korban. Udah saya dapat daging korban saja. Enggak. Jadi korban itu siapa saja dari umatnya baginda Nabi. Tidak hanya hak bagi orang-orang kaya. Andai ada seorang miskin, kemudian di waktu hari yang diperintahkan untuk berkorban, dia punya harta. Waktu berkorban itu 4 hari. Yang pertama Yaumul Nahar, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kemudian Yaumul Tasrik, 3 hari, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Tanggal 13 terakhirnya sebelum asar. Itu adalah waktu korban, waktu yang diperintahkan untuk berkorban. Selain itu tidak ada waktu korban, ya. Nah, ada orang miskin ketika waktu pelaksanaan kurban di malam hari dia mendapatkan rezeki anugerah Allah. Dadak-dadak ada tamu datang. Kemudian tamu itu mengucapkan salam dan memberitahu, dulu Bapak pernah menolong saya. Waktu itu Bapak memberikan kepada saya 5 juta. Sekarang ini alhamdulillah dengan 5 juta itu usaha saya maju. Kemudian sekarang saya datang kepada Bapak sebagai rasa terima kasih. Saya pengen kasih Bapak nih jumlah 15 juta. Kira-kira banyak nggak 15 juta? Kalau beli 1 ekor kambing dapat nggak? Dapat nggak? 1 ekor kambing. Masih ada jumlahnya, masih ada lebihnya. Nah, lebihnya itu bisa nggak kita gunakan untuk 1 minggu? Cukup nggak? Malah lebih. Nah, saat itu wajib tuh untuk mengeluarkan 1 ekor kurban, ya, karena mendapatkan rizki pada saat itu. Padahal dia miskin, wajib tuh untuk mengeluarkan kurban. Kalau tidak dia mengeluarkan kurban, diancam oleh Rasulullah, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Siapa orang yang diberi oleh Allah keluasan harta, dia bisa memberi 1 ekor kambing, 1 ekor kurban, dan masih ada sisanya itu untuk kebutuhannya selama 1 minggu. Masih ada kebutuhannya selama 1 minggu. Kemudian dia nggak mau berkorban, fala yuqarribanna musallana, kata Rasulullah, jangan sekali-sekali dekati tempat ibadahku. Artinya Rasulullah nggak mau melihat kita, saudara. Rasulullah nggak mau ngenalin kita. Rasulullah nggak mau dekat sama kita. Itu orang yang punya harta seperti itu, ya. Dan di dalam hadis yang lain, dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Utsman bin Hasan mengatakan, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insaan yahudiyan atau insaan nasraniyan. Siapa orang yang diberi oleh Allah keluasan harta, punya harta, bisa memberi 1 ekor hewan kurban, ya, ada kelebihannya untuk kehidupannya selama 1 minggu atau 1 bulan. Kemudian dia nggak mau berkorban, falyamut, kalau dia mati, hati-hati. Kalau dia mati, insaan yahudiyan atau insaan nasraniyan, dia tinggal pilih mau mati cara sebagai orang Yahudi atau secara orang Nasrani. Berarti orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi orang yang punya harta, ya, kalau dia kagak mau berkorban. Nah, berkorban, saudara, ada orang bilang korban yang paling afdal itu adalah kambing. Memang ingat nih, Rasulullah itu berkorban dengan dua hewan. Yang pertama kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Yang kedua kambing untuk umatnya. Kenapa Rasulullah memilih kambing? Bukan berarti lebih afdal kambing, bukan, ya. Karena Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh beliau ini kelak akan dilakukan oleh para umatnya.
maka Rasulullah akan mencari yang lebih ringan agar bisa diikuti oleh umatnya. Bukan berarti Rasulullah kagak bisa tuh korban onta. Kalau Rasulullah setiap tahun korban onta, kira-kira kita bisa korban onta? Ya kan? Ada orang ngomong gitu, harus kambing itu lebih afdal. Yang afdal saudara, kalau orang punya hartanya cukup untuk kambing, itu yang afdal kambing. Ya, kalau orang dia cukup hartanya untuk membeli 1 ekor sapi, kemudian dia beli 1 ekor kambing, itu nggak afdal. Namanya orang pelit. Betul nggak? Dia punya harta banyak, punya deposito 5 juta, 5 miliar depositonya, punya kontrakan 10 pintu, punya rumah mewah, kendaraan mewah. Seharusnya dia berkorban dengan 1 ekor sapi, dia 1 ekor kambing. Alasannya lebih afdal kambing. Ini nggak afdal namanya. Afdalnya apa? Ini namanya orang pelit. Betul nggak? Nabi Ibrahim itu saudara, ketika berkorban nggak tanggung-tanggung, 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor onta. Jangan lantas kita, Nabi kan pakai kambing, ya udahlah kambing aja, nggak usah sapi. Ini namanya orang pelit. Afdalnya orang yang mampu untuk memberi sapi, ya sapi, jangan kambing. Betul nggak? Jadi dijadikan alasan nih, karena Nabi korbannya dengan kambing, maka orang kaya korbannya kambing. Betul nggak? Dihilangkan yang seperti ini. Bukan berarti Rasul itu nggak sanggup memberi 1 ekor onta, bukan. Sanggup Rasulullah memberi 1 ekor onta. Tapi kalau seandainya setiap tahun beliau mengorbankan onta, kira-kira kita sanggup beli onta? Betul nggak? Nanti jangan-jangan kita yang korban kambing dilecehkan. Ente mohon kambing nggak afdal kalau kambing. Rasulullah korbannya onta, kan gitu. Maka dicarilah oleh Rasulullah yang paling ringan agar umatnya bisa melaksanakan perintah Allah, syariat Nabi Allah Ibrahim, yaitu berkorban. Ya. Jadi kalau memang kaya, punya uang banyak, hartanya berlimpah, jangan pelit-pelit. Kita tuh berkorban itu ingin diuji oleh Allah. Seberapa engkau tunduk kepada aturan Allah. Kalau aku cuma minta kepada engkau untuk mengeluarkan sebagian hartamu, kau mau, insya Allah nyawa pun akan ditaruhkan untuk membela Allah. Kan kita sering dalam sholat menyatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Ya, hani pa muslim wa ma ada minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati, hidup dan matiku untuk Allah. Masa cuma diminta oleh Allah harta saja nggak mau? Kan gitu. Ya, kalau memang kita seorang yang betul-betul yakin akan keberadaan Allah dan cinta kepada syariat yang dibawa Rasulullah, mengakui bahwa syariat Rasulullah ini bukan syariat baru, tapi syariat yang menyempurnakan syariat para nabi dan para rasul, pastilah tidak ada sedikit pun keraguan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga salah satu dari ciri orang yang kafir, al-ghaflatu fi ta'ati, yaitu orang yang melalaikan akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan sampai kita lalai. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk berkorban. Kita punya harta berlebih, udahlah, besok aja deh. Saya sekarang ini libur dulu. Ya, libur dulu korbannya. Ada nggak gitu? Libur korban. Ibadah nggak boleh libur, saudara. Ya, ibadah libur. Datang nih, ada panitia datang ke rumah kita, atau dia nggak ke panitia, itu tuh Bu Haji, Pak Haji itu kemarin korban, coba dia datang lagi sore, mau korban. Begitu datangin sama panitia, dia ngomong, bilang sama panitia, hari ini tahun ini libur dulu dah, nggak korban. Ya, libur korban, padahal duitnya ada, hartanya ada. Katanya ibadahnya karena Allah, semuanya karena Allah, tapi ibadah libur. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Kalau engkau memang amal ibadah yang kau kerjakan hanya untuk mengharap ridha Allah, fa iza faragta fansab. Ketika selesai kau ibadah, terusin ibadah itu. Artinya ibadah itu terus menerus. Kagak berhenti. Kita kan khawatir kalau seandainya kita ngomong, udah deh saya hari ini tahun ini libur dulu, ntar diliburin benar-benar sama Allah, kan repot. Kalau diliburin sama Allah gimana? Sengsara kita. Diliburin rezeki kita sama Allah, ampek nggak kita? Kalau Allah liburin rezeki kita, ya, rezeki kita diliburin selama 1 tahun. Kalau 1 tahun, kalau terus menerus sampai akhir hayat kita, miskin kita, betul nggak? Itu baru harta kalau diliburin. Kalau diliburin oleh Allah diri kita, mati kita, udah gagal di dalam dunia. Jangan ngomong kita libur kalau memang kita nggak mau korban, ya. Jangan ada kita mau menunda, atau jangan ada sampai kita mau memfinishkan amal kita. Kalau datang orang untuk ngajak korban, kita ngomong, insya Allah saya korban tahun ini, tapi saya belum kelihatan di duit saya. Mudah-mudahan nanti di hari haknya ada rezeki dari Allah. Gitu ngomongnya. Dia ngomong kagak ada, ngomong libur, korban libur, masya Allah. Banyak nggak ya di sini nggak kayak gitu? Hah? Jangan saudara, jangan, ya. Karena kan tadi itu yang namanya korban itu bukan haknya orang kaya, ya. Dia datang kapan saja, udah jauh-jauh hari, udah kayak seakan-akan udah nggak yakin dengan Allah, nggak yakin dapat rezeki, ya, maka ngomongnya libur. Kita nggak tahu di 2 hari sebelum pelaksanaan Idul Adha, tahu-tahu ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saudara, adapun tanda orang kafir sakku fillah, yaitu ragu akan keberadaan Allah, wa bughdu fi ibadillah, benci kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah min ibadi, yaitu orang yang beribadah, wa ghaflatu fi ta'atillah, dan lalai ketaatannya kepada Allah. Nah, kalau kita lalai ya sama seperti itu. Udah, saya nggak mau korban dulu tahun ini, duitnya ada, nggak mau korban. Diangkat oleh Allah tuh duitnya, masya Allah, gampang mudah. Kalau Allah ingin membalikan manusia yang awalnya kaya jadi miskin, yang awalnya miskin jadi kaya, itu gampang kalau Allah ingin membalik manusia. Maka jangan sampai ada niatan diri kita untuk melalaikan semua perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajamkan dari diri kita. Masih ada waktu nih, masih ada waktu sekitar berapa hari lagi nih bulan Idul Adha. Ada berapa hari lagi? Kalau saya lihat itu udah sampai yang kelima tuh. Ya, kalau bisa sampai 15 sampai itu, betul nggak? Ya, ajamkan dari diri. Ya, saya akan ibadah, saya akan korban tahun ini. Mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, wal munafiqi salasu alamatin. Dan bagi orang munafik ada 3 tanda-tanda. Ini udah biasa nih ya. Idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana, wa la tanfa'uhu mau'izatun. Tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, tatkala dia berkata selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala dia berjanji selalu ingkar. Wa idza tumina khana, tatkala dia diberi amanah dia khianat. Wala tanfa'uhu, dan tidak ada manfaat baginya. Apa? Mau'izatun, nasihat tidak akan bermanfaat baginya. Orang munafik diberikan nasihat nggak akan kena, saudara, ya. Karena dia merasa bahwa dirinya lebih dari segala-galanya. Nah, manfaatnya nggak ada. Kalaupun dia dinasihatin, dia mungkin ngelihat ya. Dia akan melihat siapa yang memberikan nasihat kepadanya. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Kita diperintahkan untuk tidak melihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa yang dikatakan.
Meskipun yang berkata itu seorang anak kecil, ya. Seorang anak kecil wajib untuk kita perhatikan apa yang dikatakan, jangan kita melihat. Imam Hanafi pernah berjalan dan melihat di dalam perjalanan itu ada seorang anak kecil yang menggunakan terompah atau kita bakyak, ya. Kemudian ditegur, nah hati-hati dengan terompahmu, engkau akan terjatuh. Kemudian anak itu melihat, siapakah engkau? Aku Imam Hanafi. Oh, hati-hatilah dengan gelarmu. Gelarmu bukan hanya jatuh di alam dunia, tapi gelarmu bisa masuk ke dalam neraka. Nangis Imam Hanafi. Ada yang berkata seorang anak kecil. Lalu kalau kita kagak, siapa lu tong? Betul nggak? Enak aja lu ngomong kan gitu. Kalau beliau enggak, ya itulah tanda-tanda orang yang jauh dari sifat-sifat munafik. Jadi kalau orang munafik kagak mau dinasihatin. Kalau mau dinasihatin dia akan melihat siapa yang menasihati dirinya. Baik, kita lanjut. Satu lagi, ya. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, walil mura'i. Al-mura'i ra'a al-mura'i. Mura'i itu adalah orang yang gemar atau orang yang sering dipandang, artinya orang yang riya, ya. Tanda-tanda bagi orang riya, salasu alamatin, ada 3 tanda. Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, dia menyempurnakan rukuknya dan menyempurnakan sujudnya di dalam salat ma'al imam, tatkala bersama dengan manusia. Kalau ada manusia, sujudnya rapi, rukuknya rapi. Wa yanqusuhu idza shalla wahdahu, dan dia akan mengurangi rukuk dan sujudnya. Dia akan sembarangan rukuk dan sujudnya. Idza shalla, tatkala dia salat wahdahu, salat sendirian. Ya, kalau salat sendirian ceroboh, ya. Ceroboh salat sendirian. Kalau salatnya bareng orang banyak manusia, dikhusyuk-khusyuin, ya, dipanjang-panjangin bacaan tasbihnya. Bacaan tasbih, saudara, kalau kita sholat sendirian boleh kita panjangin. Kalau sholat sendirian, dalam sujud, dalam rukuk boleh, ya. Sholat sunnah terutama, sholat sunnah boleh panjang. Mau berapa kali baca tasbih silakan. Mau 11 kali, mau 17 kali silakan. Bahkan mau 100 kali boleh dalam sholat sunnah. Tapi kalau dalam sholat fardu itu ada batasan, ya. Banyaknya 11 kali, sunnahnya adalah 3 kali, dan paling sedikitnya subhanallah, ada batasan. Bagi makmum, bagi imam atau bagi sholat sendiri. Kalau bagi imam ada batasan juga, kagak boleh lebih dari 3 kali membaca tasbih. Bagi imam tuh, ya, lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Keterangannya ada dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ya, bagi imam. Jadi ada, kalau imam itu kan dalam sholat dia bunyinya ada takhfif, dia wajib untuk meringankan sholatnya. Jangan imam mentang-mentang jadi imam, wah kesempatan jadi imam biar dilihat orang imamnya khusyuk panjang banget, gak boleh, makruh, ya, makruh. Di dalam bacaan saja, bacaan nih, membaca Fatihah dalam imam itu kan wajib. Tapi kalau sirri, ketika selesai baca Fatihah, imam kagak boleh baca surah. Kalau baca surah hukumnya makruh. Kalau dalam keadaan sholat sendirian, ya, dalam sholat sendirian bagi imam makruh. Tapi kalau bagi makmum, kalau imamnya agak kelamaan, makmum boleh selesai membaca Fatihah, membaca surah untuk menunggu imam, ya. Tapi kalau ketika imam ruku langsung, jangan diterusin bacaan surahnya. Juga kalau imam misalnya sudah ruku ataupun sudah sujud selesai kemudian berdiri, ya, atau berdiri atau i'tidal atau duduk di antara 2 sujud, apalagi sujud yang pertama tuh banyakkan makmum itu melamakan bacaan sujudnya setelah imam duduk di antara 2 sujud atau duduk tawarruk. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena posisi makmum adalah orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh imam.
Jadi kalau imam sudah duduk, ya duduklah kita. Jangan lama-lama sujudnya. Di sujudnya lama-lama bilang, oh saya sujud, saya baca tuh, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa a'udzubika min azabil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Lama banget. Imam udah baca assalamualaikum, dia baru duduk. Nggak boleh. Ya. Itu bahkan meninggalkan rukun kalau begitu tuh, nggak boleh. Ikutin imam, ikutin. Kalau imam kelamaan, kita baca lebihan dikit gitu. Kalau imam sudah berubah posisinya sampai mengucapkan Allahu Akbar, kita pun harus merubah posisi kita. Jangan malah kita melamakan diri kita. Ini ada aturannya. Ada aturannya. Kalau kita Muraqabah ubudiyah itu adab sholat berjamaah itu ada 19. Ya, adab sholat berjamaah ada 19. Kemudian syarat menjadi imam itu ada 16. Syarat menjadi makmum itu ada 9. Cari dah gitu kalau bisa, ya. Agar apa? Agar ibadah kita itu agak enak gitu. Dia tahu, paham kalau kita ibadah. Gak cuma sekedar ikut-ikutan. Banyak orang tidak merujuk kepada kaifiyah ibadah, akhirnya ibadahnya ikut-ikutan. Ada orang lama ya dia lama. Gitu, ya. Nah, kita jangan seperti itu. Ini orang ria, biasanya orang yang ikut-ikutan. Orang ria adalah orang yang sering ikut-ikutan. Amalnya cuman mengikut, kagak pakai ilmu amalnya. Itu kebanyakan orang ria. Jadi ketika dia sholat, dia pengen dipuji orang, akhirnya rukunya panjangin, sujudnya dipanjangin. Begitu dia sholat sendirian, udah kayak kereta api, cepet banget, ya. Kalau ditanya, ente sholat udah, kok cepet banget? Ya sholat mah gampang, sholat mah kecil. Kenapa? Udah biasa. Sholat udah biasa, jadi cepet. Masya Allah. Bukan itunya, saudara. Bukan masalah cepetnya, ya. Bukan masalah cepetnya. Tapi kekhusyuan kita. Arti kekhusyuan di sini, saudara, kan di sholat ini ada yang namanya syarat sahnya sholat. Ada syarat sah diterimanya sholat. Ya, dalam kitab Sulamut Taufiq itu sarahnya kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi itu, ya. Sarah kitab Sulamut Taufiq, karena sarah kitabnya lupa saya. Itu ada keterangan, ada syarat sahnya sholat, ada syarat sah diterimanya sholat. Kalau syarat sholat itu, kalau syarat sahnya sholat, sholatnya sah tapi belum tentu diterima. Tapi kalau syarat sahnya diterimanya sholat, pasti kalau udah diterima pasti sah. Makanya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Al-Ba'lawi dalam kitab Sulamut Taufiq itu membuat dua itu. Ada syarat sahnya sholat, ada syarat sahnya sholat. Itu harus perhatiin tuh. Salah satunya syarat sahnya sholat ada hadrul qalbun, menghadirkan hati. Kalau menghadirkan hati, apakah kita nggak harus ngelihat, nggak harus kenal kesana kemari? Apakah harus khusyuk? Enggak juga. Orang yang menghadirkan itu hakikatnya orang yang sholatnya nggak setengah-setengah, nggak setengah hati. Tahu nggak setengah hati? Males-malesan. Namanya setengah hati. Kalau orang yang sholatnya betul-betul menghadirkan hati, dia bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keindahan di dalam sholatnya, merasakan nikmatnya sholat. Itu orang yang menghadirkan hati dengan apa? Dengan ilmu. Gak ada lagi dengan ilmu udah. Dia harus tahu tentang mana yang fardu, mana yang sunnah, mana rukun, mana yang membatalkan. Ketika dia sholat, dia harus tahu tuh, dia harus bisa mengangan-angan. Oh, takbir itu adalah fardu, rukun takbirnya. Di mana sunnahnya? Sunnahnya mengangkat tangan, kan gitu. Nah, ketika takbiratul ihram kalau itu dijadikan rukun, rukunnya rukun apa? Rukun qauliyah. Begitu dia mengangan-angan dengan hatinya, makanya hadirkan hati. Hudurul qalbi salah satunya tuh. Meskipun ada 4 tuh, ya. Ada 4 tentang diterima syarat diterimanya salat, syarat diterima sahnya salat.
Gitu. Hadirkan hati. Bukan berarti kita kagak inget apa-apa, bukan. Orang yang kagak inget dengan sesuatu kagak wajib sholat, betul nggak? Orang gila wajib sholat nggak? Kenapa? Karena nggak punya akal, kagak punya akal. Orang yang hadir hatinya, akalnya tuh terpakai, terbawa. Karena untuk apa? Untuk bisa melihat nih dalam dirinya ketika dia sholat apa yang dia lakukan, mana yang rukun, mana yang sunnah, ya, mana yang bisa membatalkan, mana yang bisa membuat dia haram amalannya. Ada. Kalau kita sholat berjamaah ada perkara yang haram yang sebenarnya nggak boleh kita kerjakan, tapi kita kerjakan. Misalnya salah satunya membarengi imam di dalam takbiratul ihram, hukumnya haram. Membarengi imam dalam takbiratul ihram hukumnya haram, tapi nggak batal. Tapi kalau mendahului imam di dalam takbiratul ihram hukumnya batal. Membarengi imam ketika dalam salat, dalam salam yang pertama haram. Tapi mendahului imam di salam yang pertama hukumnya batal kita. Dari awal kita ikutin imam dengan tertib. Begitu salam, kita duluan salam dari imam. Imam baru assalam, kita udah assalamualaikum warahmatullah. Imam baru assalam gitu. Kita udah assalamualaikum warahmatullah. Batal tuh salat kita, nggak dianggap salat kita. Kita harus tahu, diangan-angankan dengan hati kita. Akal dengan hati menyatu. Hudurul qalbi, kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim al-Ba'lawi, ya. Nah, itulah makanya saudara, gak sembarangan orang yang melaksanakan amal ibadah kalau dengan ilmu, insya Allah dia akan merasakan nikmatnya amal, ya. Gak ikut-ikutan. Kalau amal yang ikut-ikutan, ya tidak ada manfaatnya. Wa yansutu lil mar'i alladhi yansa alaihi wa yadhkurullahu fil khala wal mala. Wa yansutu itu giat, ya, bersemangat. Tuh orang marah atau orang riya adalah orang yang bersemangat. Bersemangat apa? Lil mar'i, ketika dia dilihat oleh siapa? Alladzi, manusia, yang selalu memuji alaihi, atas dirinya. Jadi orang riya itu orang yang semangat ketika dilihat oleh orang yang selalu membangga-banggakan dirinya. Atas apa? Yazkurunallah, atas perbuatan yang berzikir mengingat Allah. Fil khala, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Jadi orang yang namanya orang riya itu kalau dilihat bangganya luar biasa, ya, semangatnya luar biasa. Meskipun sendirian, dalam pikirannya mudah-mudahan ada yang melihat gua gitu. Ya, meskipun sendirian tetap aja dia merasa ada orang yang melihat. Orang itu adalah orang-orang yang selalu membanggakan atau memuji, ya. Yasna, memuji alaihi, atas dirinya. Nah, itulah sifat tanda dari orang-orang yang riya. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Nih, dibedain. Riya, sum'ah, ujub. Kalau riya dari kalimat ro'a, melihat. Jadi amalnya pengen dilihat orang, itu namanya riya. Sum'ah dari kalimat sami'ah, mendengar. Ya, sami'ah, sum'ah. Kalau sum'ah berarti kejelekannya. Dia kagak menampakkan amalnya di hadapan manusia. Orang lain nggak ngelihat dia amalnya, enggak. Ya. Tapi orang dia pengen orang mendengar tentang amalnya. Enggak pernah dia lihatkan. Salah satu contoh begini, kita kalau mau sedekah selalu pakai amplop, ditulis di atasnya hamba Allah, betul nggak? Iya kan? Hamba Allah, ikhlas nggak tuh? Hamba Allah bukan nama kita, hamba Allah. Kasih ke pengurus masjid, hamba Allah 2 juta, ya kan? Jumat diumumin. Nah, ada yang masuk sedekah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Begitu sebutkan 2 juta, kagak ada tuh orang yang lebih dari situ. Gak ada.
hamba Allah 2 juta, yang lainnya semuanya di bawah 2 juta. Dia ngomong, tuh 2 juta sebenarnya gua tuh. Gitu. Dia omongin amalnya sama orang, dan itu namanya sum'ah. Kalau ujub itu adalah kebanggaan hati, kebanggaan diri terhadap amal, dan dia datang setelah kita melaksanakan amal. Setelah rampung nih, selesai kita melaksanakan amal, timbullah dalam diri kita bisikan hati tentang amal kita. Amalmu telah banyak, gitu. Nah, orang yang ujub ini terkadang kelihatannya di mana? Ketika dia beramal, setelahnya itu dia nggak beramal lagi. Karena apa? Karena merasa telah cukup dengan amalnya. Itulah namanya orang ujub. Cukup dengan amal, udah nggak perlu lagi beramal. Dia sudah merasakan amalnya sudah banyak hingga nggak perlu lagi dia beramal. Ini yang sering terjadi setelah bulan Ramadan. Ya, setelah bulan Ramadan. Selesai sholat, selesai bulan Ramadan, di dalam Ramadan baca Quran setiap hari sampai khatam 1-2 kali khatam. Setelah Ramadan selesai, Al-Qur'annya ditaruh di atas lemari, terak ditutup, jerat kagak pernah dibuka. Betul nggak? Ya kan? Itu namanya ujub. Bisa gampang tuh kita melihat diri kita ujub nggak nih? Jangan sampai ada ujub dah. Ya. Dalam bulan Ramadan sholatnya luar biasa, setiap malam sholat tahajud. Setelah bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, karena merasa udah cukup sholat tahajud dalam bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, udah selesai, kagak lagi sholat tahajud. Betul nggak? Iya kan? Gitu tuh. Yang tadi kalau yang namanya ibadah itu kan kagak boleh berhenti. Jangan berhenti ibadah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu tuh yang harus kita pegang tuh, ya. Ayat itu kan sering tuh dibaca. Itu tuh terakhir 2 ayat terakhir yang harus kita perhatiin. Ya, fa idza faraghta fansab, setelah selesai engkau melaksanakan aktivitasmu, kemudian lanjutkanlah aktivitas itu. Artinya sambung, jangan kita berhenti. Kalau memang wa ila rabbika farghab, kalau memang engkau mengharapkan amalmu itu hanya untuk mengharap ridha Allah, udah. Ya. Nah, itu 3 tuh. Riya, sum'ah, ujub. Yang paling dahsyat ujub. Yang dahsyat ujub. Kalau riya bisa kita hindari, ya. Sum'ah kita bisa hindari. Tapi ujub ini, masya Allah, yang harus kita lawan betul-betul. Jangan sampai ada. Salah satunya stabilkan, istiqomahkan amal kita, ya. Baik, jamaah Allah SWT, itulah kajian kita di pagi hari ini. Yang pertama tentang tanda-tanda orang kafir, yang kedua tanda-tanda orang munafik, dan yang ketiga tanda-tanda orang riya, ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, faedahnya, dan bisa kita jadikan diri kita untuk menghindari dari tanda-tanda seperti ini, agar kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul isti'adu bi ahkami syar'iyyah, tunduk kepada hukum Allah, menjadi manusia yang selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada yang ditanyakan? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أصرفنا أنرضى أصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إذا ضطس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.